warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian sehat semua ya, dan masih tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Kembali lagi bersama Miss. Kali ini kita akan belajar tematik 4C, tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-6. Disimak baik-baik ya. Menyebabkan beberapa jenis hewan berada di ambang kepunahan. Kewajiban kita adalah melindungi keberadaan hewan langka tersebut agar keseimbangan alam juga tetap terjaga. Alam tempat hidup hewan tersebut juga perlu dipelihara. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di samping merupakan hewan langka dan habitat aslinya. Tugas kita adalah menjaga kelestarian habitat hewan langka tersebut. Menurutmu, apa sih manfaat mengembalikan hewan ke habitat aslinya? Ya, betul sekali. Mengembalikan hewan ke habitat aslinya adalah untuk menghindari hewan tersebut dari kepunahan. Hewan langka saat ini berada di tangan manusia. Lingkungan tempat hidup hewan langka rusak karena ulah manusia. Upaya pemeliharaan dan perlindungan hewan langka pun digalakkan oleh masyarakat yang peduli akan lingkungan. Kita harus melaksanakan kewajiban untuk menjaga kelestarian hewan yang ada. Salah satunya adalah menjaga habitat asli hewan langka tersebut. Yuk kita baca teks berikut. Melestarikan hewan yang terancam punah. Kehadiran hewan dan tumbuhan sesungguhnya menjaga keseimbangan alam. Makhluk hidup saling memerlukan satu sama lainnya. Manusia dan hewan bergantung pada tumbuhan. Demikian pula tumbuhan yang mendapat bantuan dari hewan untuk berkembang biak dan tumbuh. Contohnya kupu-kupu dan lebah yang membantu reproduksi tumbuhan, atau kotoran hewan yang dapat menjadi pupuk alami bagi tumbuhan. Hewan langka pun memiliki manfaat yang penting bagi ekosistemnya. Hilangnya salah satu hewan di lingkungan tertentu akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lingkungan tersebut dan mempengaruhi keseimbangan alam. Selain mengganggu keseimbangan ekosistem, berkurangnya populasi suatu hewan juga akan mempengaruhi daya tahan jenis hewan tersebut terhadap penyakit, virus, atau wabah. Secara tidak langsung kita menyakiti hewan tersebut apabila kita tidak menjaga kelestariannya. Oleh karena itu, kita harus melestarikan keberadaan hewan langka, antara lain dengan melindungi tempat hidup hewan tersebut, mengembangbiakan hewan tersebut, melarang kepemilikan satwa yang dilindungi, serta memberantas pemburuan hewan. Hewan merupakan ancaman terbesar kepunahan hewan langka. Kewajiban kita adalah mencegah terjadinya pemburuan hewan langka tersebut. Pada pembelajaran sebelumnya, tentu kamu juga sudah dilatih untuk membuat daftar pertanyaan yang baik. Daftar pertanyaan yang digunakan dalam wawancara bertujuan untuk memudahkan kita saat bertanya. Setelah melakukan wawancara, sebaiknya kita menulis hasil wawancara dalam sebuah laporan. Bagaimana sih cara menulis laporan wawancara? Ya, laporan wawancara memuat beberapa hal seperti berikut. Nomor 1. Latar belakang. Kamu dapat menuliskan alasan wawancara dan topik yang ditentukan dalam wawancara tersebut. Nomor 2. Ada tujuan. Kamu dapat menuliskan penjelasan alasan mendalami topik yang ditentukan dalam wawancara tersebut. Nomor 3. Topik wawancara. Kamu dapat menuliskan topik yang ditentukan dalam wawancara. Nomor 4. Nama narasumber. Kamu dapat menuliskan identitas narasumber yang kamu wawancarai. Nomor 5. Pewawancara. Kamu dapat menuliskan namamu sebagai pewawancara. Nomor 6. Waktu dan tempat kegiatan. Kamu dapat menuliskan hari, tanggal, waktu, dan tempat wawancara dilaksanakan. Nomor 7. Hasil wawancara. Kamu dapat menuliskan jawaban narasumber berdasarkan daftar pertanyaan yang kamu ajukan dalam bentuk ringkasan.
Dan nomor 8, kesimpulan. Kamu dapat menuliskan inti dari wawancara yang telah kamu lakukan. Nah, sekarang yuk kita buat contoh cara membuat laporan hasil wawancara. Untuk latar belakang, Miss isi dengan misalnya untuk mengetahui informasi mengenai pelestarian hewan langka. Untuk tujuan wawancara, Miss isi dengan untuk mengetahui bagaimana cara melestarikan hewan langka. Topik wawancara yang Miss gunakan yaitu pelestarian hewan langka. Narasumber di sini yaitu pengurus Taman Nasional Waikambas. Pewawancaranya Miss Syarda ya. Untuk waktu dan tempat, di sini Miss menggunakan contoh yaitu Minggu 1 November 2020 di Taman Nasional Waikambas. Untuk hasil wawancara harus sesuai ya dengan jawaban narasumber. Miss isi dengan pelestarian hewan dapat dilakukan dengan tidak merusak habitat asli dari hewan langka tersebut, tidak melakukan pemburuan liar, menjaga dan melindungi hewan langka dengan baik. Nah, kesimpulannya yaitu kita harus menjaga dan melestarikan hewan langka serta tidak merusak lingkungan. Baiklah, Miss akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Untuk tugas kalian kerjakan di buku tematik 4C halaman 72. Kurang lebihnya Miss mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.